Rupiah cepat itu pinjol legal atau ilegal sih? Kok cara penagihannya seperti ini? Nah, pasti kalian terbesit pikiran seperti itu dan pertanyaan seperti itu ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di rupiah cepat. Nah, mengingat mungkin teman-teman mengalami resiko-resiko gagal bayar di rupiah cepat seperti teroran, dihubungi DC, kontak darurat dihubungi, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang merasa sebar data dan lain sebagainya. Nah, ini semua kita harus pahami dulu bahwa rupiah cepat adalah sebuah pinjol legal, pinjaman online legal resmi terdaftar di OJK. Dan jika menurut kalian rupiah cepat ini ilegal dan cara penagihannya ilegal, ya mungkin kalian apes karena kena oknum DC yang mungkin tidak melakukan atau tidak mematuhi tata tertib tata cara penagihan yang dianjurkan oleh OJK. Apakah rupiah cepat bisa dikasuskan terkait hal ini? Jujur, kita harus tahu dulu skema penagihan rupiah cepat seperti apa. Biasanya, pinjol sekelas rupiah cepat itu pasti menggunakan jasa pihak ketiga, jasa penagihan, di mana mereka itu menunjuk sebuah perusahaan untuk sebagai menagih, sebagai media penagihan. Yang mana sebenarnya secara OJK pun, kalau si pihak ketiga ini melakukan kesalahan, maka rupiah cepat harus juga bertanggung jawab. Tapi yang jadi masalah adalah teman-teman semua yang mendapati bahwa penagihan rupiah cepat ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kalian diem aja dan kalian tidak melapor. Itu adalah masalahnya. Yang harus kalian lakukan ketika mendapati rupiah cepat melakukan penagihan yang mungkin di luar batas atau melanggar ketentuan, kalian laporkan dulu ke pinjol rupiah cepatnya secara langsung. Yang kedua, kalian laporkan juga ke OJK. Nah, yang ketiga, bikin surat pembaca di mediakonsumen.com. Di sana kalian bisa curhat tentang keluh kesah kalian tentang cara penagihannya. Jangan lupa sertakan bukti-bukti, capturean chatting, terus kemudian rekaman telepon, suara, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar kalian mempunyai bukti bahwa ini DC sudah kurang ajar, ini DC sudah melanggar aturan. Ya, normal-normalnya ketika kita galbe di rupiah cepat, itu pasti ya telepon dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Intinya itu adalah resiko yang kalian dapatkan ketika gagal bayar pinjaman online. Namun itu bukan hal yang membuat teman-teman harus takut, harus stres, dan harus merusak diri kalian sendiri karena pinjaman online seperti ini. Ingat, pinjaman online itu cuma perdata ya teman-teman. Sifatnya adalah hutang piutang. Sifatnya adalah hutang doang dan itu tidak akan ada unsur pidana ke kalian. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran kalau misalnya sekarang sedang telat bayar di rupiah cepat atau galbe rupiah cepat, gak usah mikir aneh-aneh deh. Tetap tenang aja. Jadikan ini angin berlalu aja. Utang memang harus kita bayar, tapi nggak harus saat itu juga. Nggak harus sesuai dengan jatuh tempo. Kalau memang tidak ada duitnya, ya mau dikata apa? Ya galbe aja. Kalau ada duitnya, bayar. Kalau nggak ada, ya udah, pasrahkan aja dulu. Galbe dulu, mau teroran seperti apa, penagihan seperti apa. Selama kalian berada di rupiah cepat dan masih di dalam koridor pinjol legal, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk bagi kalian. Ya, intinya kalian masih akan dilindungi undang-undang, justru kalian yang dilindungi oleh hukum meskipun kalian telat bayar atau gagal bayar. Ya, gak ada ceritanya kalian akan kena masalah ke polisi karena kalian gagal bayar. Enggak ada ceritanya. Kecuali memang ada kekerasan dan lain sebagainya, kalian ngasarin DC-nya, kalian intinya merugikan DC, ya itu baru beda cerita. Tapi apakah rupiah cepat ada DC lapangannya? Ada yang bilang rupiah cepat itu ada DC lapangannya, tapi tidak banyak. Nah, sejauh ini banyak kok yang galbe lebih dari 6 bulan masih belum ada DC lapangan dari rupiah cepat yang datang. Ya, masalah ada atau tidaknya DC lapangan tidak perlu dikhawatirkan. Seandainya kalian berada di kota-kota lain selain Jakarta, itu kemungkinan DC datang itu lebih kecil dibandingkan kalian yang berada di Jakarta. Ya, jadi buat kalian yang ada di Jakarta pun juga bukan alasan kalian untuk takut terhadap rupiah cepat seperti ini. Ingat ya, pinjol resikonya nggak apa-apa. Pinjol resikonya nggak berat. Tanamkan itu di pikiran kalian, jangan berpikir aneh-aneh, jangan berpikir terlalu overthinking tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, yang bisa mengontrol kalian adalah kalian sendiri. Emosi kalian sendiri, ketakutan kalian sendiri. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa nggak ada resiko apapun. Hadapi aja dulu. Banyak kok yang dulunya merasa ketakutan, merasa stres, ternyata setelah menghadapi resikonya sendiri dan sudah berlalu begitu lama, merasa walah cuman gitu doang ya. Jadi jangan sampai kalian sampai menyakiti diri kalian, merugikan orang lain, gali lubang tutup lubang, jangan sampai teman-teman. Oke, terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.